Halo Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Sering gak sih kita ngerasa materi yang kita ajarkan di kelas itu kok kayaknya jauh banget ya dari realitas yang dihadapi siswa kita setiap hari? Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan bedah sebuah solusi yang cerdas banget, yaitu program Sekolah Siaga Kependudukan. Kita akan lihat bareng-bareng gimana caranya mengubah isu demografi yang kesannya kompleks menjadi sebuah proyek kelas yang benar-benar relevan dan menggugah buat mereka. Oke, kita mulai dari satu angka ini, 277,2 juta. Coba kita renungkan sejenak. Angka ini kan bukan sekedar statistik di laporan sensus ya. Ini adalah cerminan kelas yang makin padat, kompetisi masuk perguruan tinggi yang makin sengit, dan ini adalah masa depan yang harus dihadapi langsung oleh anak-anak didik kita. Dari angka tadi, muncul pertanyaan yang paling mendasar buat kita semua. Apakah cukup kita hanya mengajarkan rumus, teori, dan fakta-fakta hafalan? Atau sudah saatnya kita sebagai pendidik membekali mereka dengan kemampuan untuk membaca dan merespons dunia nyata di sekitar mereka? Nah, ini dia tantangan yang akan kita coba jawab bersama. Untuk menjawabnya, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan lihat dulu kenapa isu ini penting. Lalu kita kenalan sama solusinya, yaitu SSK. Nah, setelah itu baru kita masuk ke bagian yang paling seru, paling praktis. Gimana cara menerapkannya? Baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan di akhir, kita akan lihat hasil akhirnya. Generasi seperti apa sih yang mau kita bentuk lewat program ini? Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Sebelum kita ngobrolin solusinya, kita harus sepakat dulu nih, seberapa genting sih tantangan demografi yang kita hadapi, dan yang lebih penting lagi, kenapa ini jadi urusan kita, para pendidik di sekolah. Jadi, masalahnya itu ada dua sisi, kuantitas dan kualitas. Dari sisi jumlah, populasi kita ini diproyeksikan bisa berlipat ganda dalam waktu sekitar setengah abad. Tentu ini akan menekan semua fasilitas publik. Tapi masalah yang sesungguhnya itu bukan cuma di jumlahnya, tapi di kualitasnya. Kalau ledakan populasi ini nggak diimbangi dengan SDM yang unggul, ya kita sama saja sedang mencetak masalah sosial di masa depan. Dan pabrik mencetak SDM unggul itu ya ada di tangan kita semua Bapak dan Ibu guru. Nah, untuk menghadapi tantangan sebesar ini, kita nggak bisa lagi pakai cara-cara lama. Kita butuh sebuah terobosan. Dan terobosan itu bernama Sekolah Siaga Kependudukan, atau kita singkat saja, SSK. Jadi apa sih SSK itu? Gampangnya begini, SSK adalah sekolah yang dengan cerdas menyisipkan materi pendidikan kependudukan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada sekarang, bukan bikin mata pelajaran baru. Dan yang membuatnya unik, program ini punya markas atau pusat sumber belajar yang kita sebut pojok kependudukan. Nah, ini dia nih, poin yang sering banget jadi kekhawatiran. Dengar program baru, kita pasti langsung mikir, waduh, nambah kerjaan lagi nih. Tenang Bapak Ibu, itu cuma mitos. SSK itu bukan mata pelajaran baru. Anggap saja ini tuh seperti bumbu penyedap. Kita nggak masak hidangan baru dari nol. Kita cuma menambahkan bumbu ini ke pelajaran geografi, biologi, atau bahkan bahasa Indonesia biar jadi lebih gurih dan relevan sama dunia nyata siswa. Dan yang bikin konsep ini brilian itu, ya fleksibilitasnya. Pertama, dan ini paling penting, tidak ada tambahan jam pelajaran. Titik. Kedua, kita bisa memulainya pelan-pelan, bertahap. Ketiga, ini bukan program musiman yang ganti menteri, ganti kebijakan. Tapi yang paling kuat menurut saya adalah poin keempat. Pembelajarannya itu super lokal. Kita nggak lagi ngomongin data nasional yang abstrak, tapi kita bahas data dari kecamatan atau kelurahan tempat siswa itu tinggal. Oke, yuk sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Gimana sih cara kita mengintegrasikan ini di dalam kelas, di mata pelajaran yang kita pegang setiap hari? Lihat deh, betapa seamless-nya ini bisa kita sisipkan. Di pelajaran geografi misalnya, daripada cuma menghafal teori, siswa bisa kita ajak menganalisis piramida penduduk kecamatan mereka sendiri. Mereka jadi bisa bertanya, loh kok di daerah kita lebih banyak lansia ya? Di biologi, topik kesehatan reproduksi jadi lebih kontekstual lewat diskusi tentang usia perkawinan ideal. Bahkan di bahasa Indonesia, siswa bisa menulis esai tentang dampak urbanisasi yang mereka lihat langsung di kota mereka. Tiba-tiba, pelajaran jadi hidup. Oke, selain di dalam kelas, kekuatan utama SSK itu ada pada kemampuannya membawa pembelajaran keluar dari 4 tembok ruangan. Yuk kita ubah lingkungan sekitar sekolah jadi laboratorium belajar yang sesungguhnya. Prosesnya ini keren banget karena mengubah siswa dari yang tadinya cuma konsumen informasi jadi produsen pengetahuan. Pertama, mereka belajar merancang riset kecil-kecilan. Kedua, mereka jadi berani berinteraksi dengan orang-orang profesional. Ketiga, mereka benar-benar turun ke lapangan, ke kantor kecamatan atau posyandu. Jadi kayak peneliti cilik gitu. Dan puncaknya, mereka bukan lagi sekedar menjawab soal ujian, tapi mempresentasikan temuan mereka sendiri di depan kelas.
Nah, kolaborasi dengan tenaga medis, contohnya bidan, ini salah satu elemen yang dampaknya luar biasa. Ini memberikan sebuah kesempatan langka buat siswa untuk bertanya dan berdiskusi tentang topik yang mungkin sensitif ya, seperti fertilitas dan kesehatan reproduksi, langsung dengan ahlinya, dalam sebuah lingkungan yang aman dan terarah. Tentu saja, interaksi seperti ini butuh persiapan yang matang dari kita. Kuncinya apa? Siapkan pertanyaan yang terstruktur. Jangan dadakan. Libatkan juga guru BK sebagai pendamping untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman dan aman. Lalu, tekankan ke siswa bahwa ini sesi edukasi, bukan sesi konsultasi pribadi. Dan yang paling penting, setelah sesi selesai, wajib hukumnya ada diskusi lanjutan di kelas. Karena disitulah proses belajar yang sesungguhnya terjadi. Sekarang, mari kita bahas jantung dari program SSK di sekolah, yaitu Pojok Kependudukan. Ini adalah pusat informasi dan sumber belajar mandiri untuk para siswa. Coba bayangkan sebuah sudut di perpustakaan atau di kelas Bapak Ibu. Di sana ada grafik data penduduk terbaru, bukan dari buku cetak tahun lalu, tapi data dari kecamatan kita sendiri. Ada piramida penduduk yang diupdate tiap bulan. Ada pamflet, buku-buku, bahkan mungkin ada satu tablet khusus untuk memutar film-film edukasi. Nah, itulah Pojok Kependudukan, semacam Google Mini tentang lingkungan mereka sendiri. Dan tujuannya simple banget, supaya rasa ingin tahu siswa itu nggak berhenti pas bel pulang sekolah berbunyi. Pojok Kependudukan ini adalah tempat di mana mereka bisa mencari jawaban atas pertanyaan yang muncul di kepala mereka sendiri tanpa harus disuruh oleh guru. Disinilah bibit-bibit kemandirian belajar itu kita tanam. Nah, setelah kita membahas semua teknisnya, mulai dari integrasi di kelas sampai pojok kependudukan, mari kita mundur sejenak dan lihat gambaran besarnya. Apa sih sebenarnya dampak jangka panjang dari semua upaya yang kita lakukan ini? Jadi, apa goal utamanya? Program ini punya 3 misi besar. Yang porsi terbesarnya adalah membuka mata siswa terhadap realitas di sekitar mereka, alias memupuk kesadaran, lalu menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan terakhir membekali mereka dengan sikap yang adaptif. Intinya, kita nggak cuma mencetak siswa yang pintar secara akademis, tapi juga warga negara yang peduli dan siap menghadapi perubahan. Inilah sebetulnya sihirnya SSK. Ketika seorang siswa mengobservasi, mengumpulkan dan menganalisis data dari desa atau kecamatannya sendiri, itu bukan lagi sekedar tugas sekolah. Data itu menjadi cermin dari kondisi lingkungannya. Dari situlah kesadaran muncul, dan yang lebih penting lagi, tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap masa depan daerahnya sendiri. Jadi, pada akhirnya, peran kita dalam program SKSK ini jauh lebih besar dari sekedar mengajar di kelas. Kita ini sedang menjadi arsitek masa depan Indonesia, menciptakan sebuah generasi yang tidak hanya hafal, tapi juga sadar. Tidak hanya pintar, tapi juga bertanggung jawab. Dan saya rasa itulah warisan terpenting kita sebagai seorang pendidik. Terima kasih.